Pemirsa, PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli menunjukkan konsistensi kuat menuju jalur profitabilitas di tengah ketatnya persaingan industri digital dan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Pada kuartal 3 2025, Blibli membukukan pendapatan neto sebesar Rp15,24 triliun yang tumbuh 26% secara tahunan. PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli menunjukkan konsistensi kuat menuju jalur profitabilitas. Pertumbuhan solid ini didorong oleh semua segmen usaha, terutama kenaikan penjualan smartphone kepada pelanggan retail dan klien institusi. Strategi omnichannel yang mengintegrasikan belanja online dan offline terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan konsumen modern. Blibli membukukan laba bruto sebesar Rp2,68 triliun dengan margin 17,6%. Rugi usaha turun 3,7% dan rugi bersih menyusut 1,6%, menunjukkan peningkatan efisiensi dan pengelolaan biaya yang baik. Persero menyatakan bahwa perusahaan terus memperkuat ekosistem melalui integrasi merek dan inovasi digital, termasuk menggabungkan Deko Rumah ke program loyalitas terpadu Blibli Ticket Rewards. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, Blibli berada pada posisi tangkas dan responsif di tengah dinamika pasar siap melanjutkan tren positif profitabilitas. Berbagai sumber IDEX Channel. PT Ciputra Development Tbk berharap dapat meraih prapenjualan sebesar Rp10 triliun pada tahun 2025. Meski target ini direvisi turun dibandingkan target awal sebesar Rp11 triliun, CTRA terus berupaya mempertahankan momentum di tengah kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. PT Ciputra Development Tbk berharap dapat meraih prapenjualan sebesar Rp10 triliun pada tahun 2025. Hingga September 2025, CTRA sudah meraih realisasi penjualan sekitar 75% dari target full year, menunjukkan kinerja yang cukup positif di tengah tantangan pasar. Perusahaan fokus pada pengembangan dan pemasaran proyek-proyek existing sambil merancang skema kerjasama operasional guna memperkuat portofolio produk dan memperluas pangsa pasar. Meskipun kenaikan suku bunga KPR menjadi tantangan, CTRA optimistis bahwa permintaan properti akan tetap tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat dan dukungan insentif pemerintah. Dengan strategi yang matang dan inovasi pengembangan proyek, PT Ciputra Development optimistis dapat mencapai target prapenjualan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis di tahun 2025. Berbagai sumber IDEX Channel. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang baru saja melakukan rebranding merek dari Ace Hardware menjadi ASKO dipastikan akan mempercepat ekspansi gerai ke luar Pulau Jawa. Perusahaan fokus memperluas jaringan retail di segmen perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dipastikan akan mempercepat ekspansi gerai ke luar Pulau Jawa. Persero mengungkapkan bahwa hingga September 2025, ASKO telah membuka 16 gerai baru. Persero menargetkan pembukaan tambahan 25 hingga 30 gerai baru sampai dengan akhir tahun 2025. Ekspansi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat brand dan meningkatkan penetrasi pasar dengan menghadirkan produk berkualitas dan layanan yang lebih dekat ke konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. ASKO juga menyesuaikan konsep dan desain gerai agar lebih segar dan relevan dengan kebutuhan modern pelanggan, mendukung pertumbuhan penjualan dan loyalitas konsumen. Dengan ekspansi agresif dan rebranding yang kuat, PT Aspirasi Hidup Indonesia optimistis dapat memperluas jaringan dan meningkatkan performa bisnisnya di luar Pulau Jawa pada tahun ini. Berbagai sumber IDEX Channel. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON
mencatat pendapatan usaha sebesar 2,52 triliun rupiah hingga September 2025, turun 25,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, perseroan menegaskan akan terus memperkuat struktur keuangan dan mengoptimalkan aset produktif di tengah penurunan laba yang signifikan. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON mencatat pendapatan usaha sebesar 2,52 triliun rupiah hingga September 2025, turun 25,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bersih Wika Beton anjlok 75% secara tahunan menjadi 8,35 miliar rupiah dari sebelumnya 33,4 miliar rupiah. Akibatnya laba per saham dasar turun menjadi Rp0,96 per saham dari posisi Rp3,94 per saham pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Wika Beton Kunchara mengatakan meski bahwa secara agregat pendapatan menurun, divisi operasi tetap menjadi motor pertumbuhan utama dengan capaian Rp256,63 miliar pada kuartal ketiga, melonjak tajam dibandingkan Rp55,95 miliar pada tahun sebelumnya. Kontribusi entitas anak perusahaan juga mencatat performa positif dengan total penjualan mencapai Rp317,21 miliar. Dari jumlah tersebut, PT Citra Lautan Teduh memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp235,21 miliar, disusul oleh anak usaha lainnya yang juga menunjukkan peningkatan permintaan di sektor infrastruktur dan industri beton pracetak. Kunchara menekankan bahwa perusahaan terus melakukan optimalisasi aset produktif dengan total aset konsolidasian mencapai Rp6,48 triliun hingga akhir September 2025. Lebih lanjut, utang jangka panjang berhasil ditekan signifikan dari Rp426,3 miliar menjadi Rp150,6 miliar, menunjukkan fokus manajemen dalam memperkuat struktur modal dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Kunchara menegaskan bahwa pencapaian di kuartal ketiga menjadi bukti ketahanan serta efektivitas model bisnis terintegrasi yang dijalankan perseroan. Ia juga menambahkan bahwa inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan akan terus menjadi strategi utama dalam memperkuat posisi pasar Wika Beton di tahun-tahun mendatang. Berbagi sumber, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan kembali pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang cepat dan tepat. Seperti diketahui, dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp233 triliun. Purbaya meminta pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyerapan anggaran sebelum meminta tambahan alokasi dana untuk anggaran tahun depan. Pasalnya sejauh ini anggaran pemerintah daerah cenderung menumpuk di perbankan pada akhir tahun demi mengamankan bantalan dana anggaran untuk awal tahun depan. Purbaya menilai meski terjadi penurunan transfer ke daerah pada tahun 2026, namun anggaran dari program pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah justru meningkat dari Rp930,7 triliun menjadi Rp1.377 triliun. Seperti diketahui, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp649,99 triliun atau turun sekitar Rp269 triliun dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun. Kebijakan seperti ini, dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, padahal baru ribut ke saya. Baru saya lihat lagi begitu. Saya lihat, oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemuda-pemuda di daerah tentang belanjanya, tentang ininya. Supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden saya untuk bilang, Pak, daerah udah bagus sekarang. Kita biarkan aja mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bantu awasin dari pusat. Tapi tanpa track record, let's say 2-3 bulan ke depan ada perbaikan, saya pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bicara dengan Pemda
untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya supaya. Kementerian Keuangan menyatakan penyerapan dana pemerintah atau saldo anggaran lebih di Himbara telah mencapai 167,7 triliun rupiah atau sekitar 84% dari total anggaran sebesar 200 triliun rupiah. Dari seluruh perbankan plat merah, Bank BRI dan Bank Mandiri telah menyalurkan 100% anggaran. Kementerian Keuangan menyatakan penyerapan dana pemerintah atau saldo anggaran lebih di Himbara telah mencapai 167,7 triliun rupiah atau sekitar 84% dari total anggaran sebesar 200 triliun rupiah. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, dari seluruh perbankan plat merah Bank BRI dan Bank Mandiri telah menyalurkan 100% dana pemerintah. Bahkan Febrio mengungkapkan kedua bank tersebut telah mengajukan permintaan anggaran lagi ke Kemenq. Meski demikian, Kemenq akan terlebih dahulu mengevaluasi kondisi kas pemerintah dan memastikan kebutuhan operasional kas terpenuhi. Contohnya BRI sama Mandiri kan udah 100% ya, tapi kita lihat ada BNI dan BTN itu malah belum sampai 100%. Jadi kita nanti coba evaluasi, tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya pasar SBN dan juga pasar SPN. Kita pastikan bahwa kebutuhan operasional kas untuk pemerintah itu tidak akan terganggu, tetapi begitu kita punya ada potensi untuk kas yang berlebih dalam waktu tertentu, kita bisa selalu letakkan di perbankan. Febrio menambahkan realisasi penyaluran dana pemerintah dari perbankan plat merah lainnya seperti Bank BTN telah mencapai 37,4 triliun rupiah atau baru 68%. Sementara untuk BCI telah merealisasikan dana pemerintah sebesar 99%. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan proyek hilirisasi minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar 3,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 62,4 triliun rupiah yang menjadikannya salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara serta merupakan kompleks naphtha cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Nantinya jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi senilai 2 miliar dolar Amerika per tahun, di mana 1,4 miliar dolar Amerika merupakan substitusi impor dan 600 juta dolar Amerika berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional. Ini prestasi hari ini, terima kasih. Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka.